Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini gua mau bahas Total Bangun Persada di pukul 22:11 tanggal 16 September. Jadi total ini waktu tahun 2013 guys, dia pernah di angka 1000. Bahkan naik sampai 1600. Ini terjadi di bulan Mei. Berarti kan terjadi di bulan Mei ini merespon data yang disajikan, laporan keuangan yang disajikan di tahun 2012, di mana IPS-nya waktu itu adalah di angka 51. Laba bersihnya ada di angka 181 miliar. Jumlah lembar sahamnya nggak berubah dari dulu total, masih di angka 3,4 miliar. Kemudian total naik lagi guys, turun naik lagi. Ya, ke angka 900 bahkan sampai 1000. Ini terjadi sampai akhir tahun 2014. Akhir tahun 2014 nih guys. Berarti merespon data yang disajikan di tahun 2014. Sedangkan waktu tahun 2014 itu EPS dari total ada di angka 48. Dengan laba bersih ada di angka 165 miliar. Sebenarnya kalau dilihat dari data tadi, total ini dibilang istimewa banget enggak, dibilang jelek juga enggak. Kedua, kinerja yang tadinya tahun 2012 dan tahun 2014 itu sebenarnya masih di bawah 2018. Ya kan IPS-nya tahun 2018 ini ada di angka 61. Pertanyaannya, kenapa saham total bisa naik sampai ke angka 1000 lebih di tahun 2013? Bisa naik lagi di angka 1000 di tahun 2015 dan 14 akhir. Tapi di tahun 2018 ya dia mentok sampai angka 500-an. Pertanyaannya kan begitu. Kenapa? Jawabannya ya karena memang waktu lagi di sini ya naik gitu. Artinya gini guys. Kedua siklus ini ya terjadi bukan karena selaras dengan kinerjanya dari si total itu sendiri. Kan kalau misalkan dia berada di angka segini 1000 itu kan pernya udah di angka 20-an guys. 20-an lebih. Iya kan? Dengan IPS yang tadi gua katakan ada di angka 48 dan di angka 51. Artinya memang waktu lagi di sini itu udah mahal banget, udah mahal banget total sehingga ya ketika dia naik banyak yang taking profit roboh lagi, ketika dia naik lagi banyak yang taking profit roboh lagi. Nah, sekarang ya soal dividen. Memang total ini waktu tahun 2023 kemarin membagikan dividen itu di angka 100 perak, ya kan? Di angka 100 perak. Tahun 2024 40 perak. Kejadian itu memang ya sekali guys, sekali dari beberapa tahun terakhir, hanya sekali aja. Sehingga menyebabkan ketika dia membagikan dividen 100, waktu itu kan harganya 300-an guys ya. Dia membagikan di angka 100, 370-an, itu dividen yieldnya bisa di atas 20% guys. Bahkan kalau misalkan lo dapat harga lebih rendah, dividen yieldnya 30%. 30%. Nah, itu yang menyebabkan harga saham total naik. Kemudian, sekarang naik lagi. Kenapa? Karena memang ada Shimizu ini yang di bulan Juli lalu menginformasikan dia mau borong saham Total Bangun Persada. Dia makanya menawarkan tender sukarela di angka 580 dan Shimizu Corporation bersana mengakuisisi 19,9% saham total. Sekarang saham total itu ada 30%-an di masyarakat. Kenapa Shimizu mau beli? Ya nggak heran karena Shimizu sendiri itu kalau dilihat di laporan keuangannya banyak dia menjalankan eh, kerjasama operasi dengan Total. Mungkin si Shimizu juga ngerti bahwa oh, si Total bagus lah perusahaan konstruksi, dia segmennya gedung-gedung perkantoran, membangun gedung, membangun infrastruktur premium sehingga kinerjanya ada potensi meningkat. Ingat guys, Total ini belum main-main di IKN loh guys. Belum main-main di IKN. Total ini ya luas wilayah di Jawa dan Bali itu di angka 90%. Nah, ini nih guys. Di tahun 2022 guys ya, itu di angka 90%-an. 95%, 90%. Di tahun 2023, proyek-proyek di Jawa dan Bali itu berkurang. Udah nggak di angka 90% lagi. Artinya si Total ini mulai mencoba untuk keluar dari Jawa dan Bali. Itu yang pertama. Yang kedua,
pelanggan total itu yang berulang itu di atas 60%. Kalau di atas 60%, artinya total ini di mata konsumennya bagus gitu loh. Bagus, karena nanti ketika pelayanannya bagus, hasil dari konstruksi yang digarap oleh total bagus, si perusahaan ya dapat pendapatan berulang lagi, dapat konsumen berulang lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, total belum main di IKN dan ini disampaikan oleh manajemen total itu sendiri. Tapi apabila ada proyek yang diminta digarap di IKN, total siap. Artinya guys, dengan kondisi dan situasi yang tadi gue sebutkan, kinerja total saat ini itu masih menarik. Apalagi apabila kita melihat dari potensi dividen yang dibagikan. Coba kalau misalkan dia mendapatkan 66 ya dalam satu tahun 2024, dia mendapatkan IPS 66 nih guys. Kemudian dia membagikan dividen payout rasio di angka 70 persenan. Ya, berarti dilihat dari potensi dividen yang dibagikan, dia bisa mendapatkan yield di atas 5%. Nah, kalau misalkan udah di atas 5% untuk saham sekelas Total, kemudian dia saham konstruksi, beda kan dengan kayak Waskita, Adikarya, kemudian saham-saham konstruksi lain. Betul, dia secara PBV lebih mahal. Cuman kalau dividen yang ditawarkan, ingat guys, rumus yang gue sampaikan guys ya. Kalau misalkan dia bisa memberikan dividen minimal 5%, minimal 5% ada, itu saham sebenarnya mulai menarik untuk dilirik. Apalagi kalau dia dapat di angka 66, kemudian dia membagikan 40-an per lembar, ya. Dan dividen yieldnya adalah 7%-an, ya. Ini DY nih guys, nih DY. Ya, dividen yield nih maksud gue nih ya. Ini dividen per share. Kalau misalkan dia dividen per share 40 guys, dengan saham sekarang ada di angka, saham ada di angka berapa nih? Total 640. Berarti kan potensi dividen yang dibagikan yieldnya ada di angka 6%. Dan kalau di angka 6% itu menarik untuk dilirik. Nggak istimewa banget, tapi nggak jelek-jelek juga kan? Nggak jelek gitu loh guys. Apalagi gini guys, gue pribadi ya guys ya, lebih percaya diri bahwa sektor konstruksi kinerjanya akan lebih membaik dibandingkan sektor properti. Karena berbeda segmen guys. Kalau sektor properti ya, apalagi khususnya perusahaan-perusahaan yang menjual rumah gitu ya, rumah yang nanti diserap atau dibeli oleh masyarakat gitu, masyarakat perorangan. Dengan kondisi sekarang banyak pungutan, iuran gitu ya. Wacana, memang masih wacana sih, tapi siapa tahu nanti memang benar-benar diterapkan. Kemudian pajak naik, ya kan. Kemudian ada berita macem-macem lah, gak enak. Memang ada penurunan suku bunga, tapi kan kita juga harus melihat dari sisi lain. Kondisinya bagaimana, banyak PHK. Gua nggak yakin sektor properti, bukan nggak yakin ya, tapi probabilitas ya, potensi sektor konstruksi kinerjanya membaik daripada sektor properti itu lebih besar. Kenapa? Karena beda segmen. Terutama Total, dia kan segmennya ya perusahaan-perusahaan yang mau membangun fasilitas, infrastruktur, gedung, dan sebagainya guys. Kayak begitu. Jadi kalau dilihat dari potensi dividen yang dibagikan, ya dia sekarang ada di angka 640. Apabila dia turun, ya makin menarik. Dengan catatan, ya lu harus punya pegangan. Dengan catatan kinerjanya terus stabil. Karena gini guys, Total ini kalau kita lihat, mulai dari kuartal 2 tahun 2023, nih kelihatan guys ya di sini ya, sampai sekarang itu IPS-nya stabil loh. Sebelumnya, kuartal 2 tahun 2023, sebelumnya itu IPS-nya 8, 9, 7. Sekarang ada di angka 10 guys. Ada di angka 10, bahkan di kuartal 2 tahun 2024 itu ada di angka 18. Makanya dia mengantongi 33. Nah, kalau misalkan laba bersihnya terus meningkat atau paling tidak di setiap kuartalnya stabil, di mana dia juga udah dapat beberapa proyek ya di tahun 2024 ini, ya harga sekarang Total masih menarik. Jadi, wah ini udah naik ketinggian guys. Bang, udah naik ketinggian, tapi ini ya gimana guys kalau misalkan dia masih bisa menawarkan potensi dividen yang menarik, sahamnya nggak bisa roboh. Kayak gitu guys.
Ya, tapi lu tetap memperhatikan laba bersihnya ya guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.